Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wat tullab wat talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan lanjutkan materi kajian kita di kitab Mawsu'atul Manahij Syar'iyyah, atau dalam bahasa Indonesia berjudul Ensiklopedia Larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masuk di pembahasan berikutnya ataupun di bab yang berikutnya setelah Kitabul Ilm. Kita akan membahas tentang Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Ini bab yang akan menjelaskan tentang al-i'tisam, berpegang teguh terhadap Kitabullah, Al-Quran dan Sunnah. Ini Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini masuk dalam pembahasan manhaj, sehingga di dalam terjemahannya mungkin disebutkan di sini babul manhaj. Di antara ciri khas ataupun manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah wal Ahwa. Dan di nomor yang ke-46 Sittah Warba'in, sini beliau membahas dengan judul Babu Taghlidhi Tahrimi Tarkis Sunnah Wartikabil Bid'ai wal Ahwa'i. Ini yang ke-46 kata beliau tentang larangan keras meninggalkan sunnah. Dan makna sunnah di sini bukan hanya secara pembahasan fikih, yaitu dari kalangan fuqaha. Ahlu fikih ataupun fuqaha membagi hukum itu menjadi 4 ataupun 5. Ada yang perintah itu wajib, ada yang sunnah dan larangan itu ada yang haram dan ada yang makruh. Di tengah-tengahnya tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka disebut dengan mubah, perkara yang hukum asalnya boleh. Nah, maka makna larangan keras meninggalkan sunnah di sini tidak kita batasi hanya sebatas makna sunnah di sini adalah secara hukum fikih tersebut, pembagian fikih di bawahnya wajib. Karena kita ketahui bersama, kalaulah yang kita fahami meninggalkan sunnah di situ hanya bermakna di bawah wajib, kadang sebagian fuqaha mengistilahkan makna sunnah ini dengan istilah mustahab, mandub. Ini yang di bawah wajib. Kalau cuma sebatas itu saja makna sunnah, maka ini sebuah bagian kecil dari pembahasan Islam. Tapi yang dimaksud di sini larangan keras meninggalkan sunnah secara umum, apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ilmu ataupun syariat. Karena Allah Taala telah memberikan syariat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan syariat itu kita berjalan di atas syariat tersebut.
yang di dalamnya ada petunjuk Nabi dan itu sering juga diungkapkan dengan sunnah. Jadi sunnah yang dimaksud di sini adalah Islam itu sendiri, adalah syariat Nabi yang telah diberikan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Jathiyah Allah taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah. Kemudian kami jadikan untukmu ya Muhammad, engkau berada di sebuah syariat minal amr, ya ini al-amr yang dimaksud di sini ad-din. Kami jadikan untukmu ya Muhammad sebuah syariat dari agama ini, din ini. Sehingga tidak benar kalau memisah-misahkan antara syariat dengan istilah baru ma'rifat. Justru ma'rifat itu adalah bagian dari syariat. Ma'rifat itu, ya, ada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatu an-nabi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian syariat. Kita disyariatkan untuk mengenal Allah. Kalau tidak, untuk apa Allah menyebutkan nama-nama dan sifatnya? Supaya kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita kenal siapa pencipta kita, supaya kita mengenal kelebihan, keagungan, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ada ma'rifatud din, mengenal din ini secara keseluruhan. Itu semua bagian dari syariat. Adapun istilah ma'rifat yang diistilahkan atau yang dipisah oleh sebagian orang dari syariat, maka ini sebuah pemisahan dalam rangka untuk mengaburkan syariat itu sendiri. Padahal Allah Ta'ala telah menyebutkan tadi dalam surah Al-Jathiyah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan engkau ya Muhammad di atas sebuah syariat dari agama ini, fattabi'ha, ittiba'lah engkau ya Muhammad dengan syariat itu. Ha di situ kembali kepada syariat. Fattabi'ha, ittiba'lah engkau ya Muhammad kepada syariat itu. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti syariat, lalu bagaimana ada dari umat Nabi yang menyatakan dirinya keluar dari syariat dengan anggapan kami sudah berada di tingkatan atasnya syariat, yaitu ma'rifat. Sudah langsung kepada Allah, enggak butuh lagi nabi. Fana'udzubillah min dzalik. Ya, ini sebuah pengaburan terhadap inti dari syariat itu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya Jibril, kemudian beralasan dengan ma'rifat karena bisa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan syubhat seperti ini. Baik. Oleh karena itu, yang dimaksud di sini larangan keras meninggalkan sunnah, yaitu syariat itu sendiri, dinul Islam itu sendiri. Ya, sunnah itu bermakna ya Islam itu sendiri. Jadi larangan keras meninggalkan sunnah itu apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi berupa syariat. Ya, din Islam. Melakukan bid'ah, larangan keras meninggalkan sunnah lalu melakukan bid'ah, mengikuti hawa nafsu. Ya. Makanya kalau lanjutan ayat tadi, kita lengkapi ayat tadi ya. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa. Jangan ikuti hawa nafsu. Ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan ikuti hawa nafsu orang yang enggak punya ilmu. Karena orang yang tidak punya ilmu, yang dia ikuti bukan ilmu tadi, tapi apa? Hawa nafsu. Yang diikuti hawa nafsu. Nah, orang yang sudah mengikuti hawa nafsu ini cenderung kepada perbuatan bid'ah. Baik, ya. Sehingga makna sunnah di sini ya lawannya adalah bid'ah. Sunnah di sini lawannya adalah bid'ah. Dan perlu kita ketahui para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istilah-istilah yang ada di dalam syariat, istilah-istilah yang ada di dalam Islam, maka hendaknya kita kembalikan ya kepada ahlinya, yaitu para ulama, kepada ahlinya para ulama. Karena di dalamnya kita dapati baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati di sana ada istilah-istilah yang disebutkan di sana baik dari Al-Qur'an atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Itu kan kita dapat yang berkaitan dengan perintah-perintah. Ada yang istilahnya sholat. Ya, kalau kita hanya mau bersandar dengan makna sholat itu secara bahasa Arab saja, maka makna sholat adalah doa. Kemudian kita pahami makna sholat yang ada dalam Al-Quran cuma doa. Yang penting doa. Itulah inti dari wa aqimus sholah, antuqimus sholah, ya, yuqimunas sholah. Perintah-perintah sholat dalam Al-Quran, makna sholat secara bahasa Arab adalah doa. Berarti apa? Allah hanya perintahkan kita doa. Yang penting sudah doa, maka nggak apa-apa, nggak sholat 5 waktu. Nah, ini kan kacau kalau seperti itu. Alhamdulillah kita dapat hidayah. Kalau nggak menyesatkan orang juga begitu. Iya kan? Ya, kenapa? Ya, mengelabuhi manusia yang belum sampai ilmunya, belum memiliki ilmu alat, belum memiliki ilmu bahasa Arab, ya orang awam lah. Dengan memutarbalikkan fakta, dengan mengandalkan bahasa Arabnya, kemudian menyesatkan manusia. Fana'udzubillah. Karena itu penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Akan tapi tidak mencukupkan diri dengan menguasai bahasa Arab. Itu merupakan tangga untuk memahami makna istilah-istilah dalam Islam supaya masuk kepada makna syar'i. Apa makna sholat secara syar'i? Nah, dijelaskan oleh para ulama. Ya, ini perbuatan, ucapan yang dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan taslim, diakhiri dengan salam. Nah, dapat makna sholatnya yang diinginkan di dalam syariat, bukan secara bahasa. Nah, seperti itu. Itu contoh dalam perintah-perintah. Ada istilah kadang dia, sholat, kan begitu ya, dan yang lainnya. Demikian juga dalam larangan. Dalam larangan itu ada istilah-istilah yang datang dari Al-Quran ataupun dari Nabi. Ya. Semisal larangan ghibah, namimah, ya kan? Di antaranya juga bid'ah. Kita tidak bisa bersandar dengan istilah tersebut hanya mengandalkan bahasa Arab saja. Nah, bid'ah secara bahasa Arab adalah membuat sesuatu yang baru, yang gak ada contohnya. Ya kan seperti itu. Ini maknanya sangat luas. Istilah bid'ah seperti ini. Itulah makna bid'ah. Membuat sesuatu yang baru, yang tidak ada contohnya. Namun yang diinginkan di sini adalah secara syar'inya. Yang dilarang, yang dicegah oleh Nabi itu berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan dinul Islam, bukan berkaitan secara makna bahasa saja. Sehingga mencakup pada segala hal. Apa yang tidak ada di masa Nabi, kemudian ada saat ini, lalu dimasukkan semua kepada makna syar'i, yang nggak bisa. Karena makna syar'i itu sudah makna sendiri lagi yang diinginkan, bukan secara umum makna bid'ah. Sehingga mereka mengatakan mikrofon ini bid'ah, sampai ada video klipnya lagi. Iya kan? Mikrofon ini bid'ah, mobil itu bid'ah. Itu kan masih secara bahasa. Sama tadi seperti masalah sholat. Kalau kita cuma bersandar dengan bahasa, ya doa artinya. Lihat saja dalam kamus bahasa Arab. Berarti apa? Nggak perlu sholat 5 waktu. Yang penting Anda minta sama Allah, itu sudah tauhid, itu sudah. Yang penting ingat Allah, itu tauhid. Kan syubhat kan? Begitu juga terkena syubhatnya sebagian orang, bahwasanya akhirnya apa? Lama-kelamaan nggak ada itu bid'ah. Atau terkadang membawakan perkataan sebagian ulama, atau seperti banyak orang membawa perkataan Imam Syafi'i yang membagi ada bid'ah itu yang mahmudah, ada bid'ah yang mazmumah, ya, bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Bid'ah yang terpuji kata beliau, ya, ma wafaqas sunnah, segala sesuatu yang sesuai dengan sunnah maka itulah yang terpuji. Ya, segala sesuatu yang sesuai dengan sunnah kemudian dibuat baru, maka itulah yang terpuji. Wa ma khalaqa sunnah, ya, fa huwa mazmuma. Segala sesuatu yang menyelisihi sunnah, maka itulah yang bid'ah yang tercela. Sehingga kalau mau dirinci ini, mana bid'ah yang terpuji dan tercela? Sementara kan disebutkan di sana bahwasanya apa yang mencocoki sunnah, berarti tetap tolak ukurnya adalah sunnah, tolak ukurnya adalah syariat, tolak ukurnya adalah Islam. Ketika memang tidak ada petunjuknya, maka bisa jatuh kepada bid'ah tadi. Bukan hanya sebatas tidak ada di masa Nabi, bukan cuma sebatas itu, tapi tidak ada petunjuknya dalam syariat Islam. Maka
Itu bisa bid'ah. Nanti akan dibawakan juga oleh beliau di sini. Jadi supaya lebih jelas bagi kita semua agar orang-orang ketika disebutkan bid'ah itu yang mengatakan Nabi. Bukan kita yang duluan mengatakan bid'ah itu. Siapa yang duluan mengatakan bid'ah? Nabi. Dan itu sebuah istilah. Dalam Islam banyak istilah-istilahnya. Kita kembalikan semuanya kepada istilah syar'i. Bukan bid'ah sebatas makna lughawinya saja. Itu hanya membantu. Namimah, ghibah, banyak kan istilah-istilah itu. Dan yang lainnya banyak istilah-istilah. Baik. Nah, kita lihat di sini, kata beliau larangan keras meninggalkan sunnah, melakukan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bih la'allakum tattaqun." Dan bahwasanya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Ya. Maka ikutilah dia, fattabi'u wa la tattabi'us subul, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. Subul itu jamak dari sabil. Jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak yang bisa memecah belah kalian. Ya, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Fatafarraqa bikum an sabilillah. Sabilih yani sabilillah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan yang demikian itulah yang diwasiatkan oleh Allah kepada kalian, jadi yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kalian, ya, agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Ini satu ayat yang umum yang memerintahkan kita bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikuti satu jalan tadi, tidak mengikuti jalan yang banyak, tapi satu sirat. Ya, ini bentuknya mufrad. Sirati mustaqim. Jalanku satu yang lurus. Itu apa yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza." Nah, kalimat amr di sini, ya, kalimat amr di sini itu bermakna apa? Din. Ya. Fi amrina yang dimaksud di situ apa? Fi dinina. Nah, kalau bukan itu kita tafsirkan terus apa? Ya kan? Man ahdatsa fi amrina, siapa yang mengada-ngadakan fi amrina hadza, dalam agama kami ini, kan itu yang dimaksud. Berarti bid'ah yang terlarang yang dimaksud istilah bid'ah itu bid'ah yang disandarkan kepada agama, bukan bid'ah yang berkaitan dengan dunia. Karena Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza. Isyarat hadza kemana? Hadza kan isim isyarat. Ya kan? Isim tunjuk. Kemana kembalinya? Yang ditunjuk itu apa? Agama. Itu yang beliau maksud di sini. Bukan dunia. Beliau tidak tunjukkan dunia. Man ahdatsa fi amrina hadza dunia. Kan enggak. Tapi hadza ad-din yang dimaksud. Ya. Ahdas itu perbuatan muhdatsat. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Segala sesuatu yang diadakan yang baru enggak ada contohnya maksudnya dalam agama, itu bid'ah istilahnya. Diistilahkan oleh Nabi bid'ah, sama seperti ghibah. Ghibah itu istilah ghaib dari kata ghaba yaghibu ghaib, ghibah. Asal muasalnya kalimatnya ghibah itu ghaib itu adalah sesuatu yang tidak ada di hadapan kita. Tapi istilah ghibah itu adalah menceritakan sesuatu tentang saudaranya yang tidak ada di hadapannya. Jadi ada makna lughawi, ada makna ya syar'inya. Nah, begitu juga bid'ah ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsat bid'ah. Setiap yang ahdas ini, man ahdatsa fi amrina hadza, kata beliau. Apa saja yang diada-ada atau siapa saja yang mengada-ngada dalam agama kami ini, maksudnya agama Islam. Lihat, ma laisa minhu, hu kembali kemana? Ya pasti ke isim yang paling dekat, kan begitu ya. Berarti kembali kepada amrina hadza. Laisa minhu, tidak ada dari minad din, kan begitu. Min amrina. Jadi seakan-akan kan kalimat begini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa min amrina hadza, kan begitu. Paham ya? Man ahdatsa fi amrina hadza laisa min amrina hadza. Man ahdatsa, ya,
min dinina hadza, kan seakan seperti itu. Laisa min dinina hadza, paham enggak ini? Paham atau tidak? Paham lah ya. Besar. Paham insyaallah paham. Jangan bingung. Siapa saja yang buat sesuatu dari agama kami ini, ngada-ngadakan suatu datang. Laisa min dinina hadza, yang bukan berasal dari agama kami. Fahuwa radd, kata Rasulullah, mardud, tertolak. Enggak diterima, bukan sebagai amal ini. Enggak diterima. Raddun di sini masdar bermakna maf'ul, isim maf'ul. Ya, bahwa raddun ini kan masdar, radda ya ruddu raddan gitu ya. Tapi makna raddun di sini adalah mardudun. Maknanya mardud, tertolak. Baik. Wadah, jelas? Jelas ya? Nah, kemudian diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, kedua mata beliau memerah. Ini beliau kalau khutbah Jumat. Jadi beliau itu kalau khutbah Jumat itu seperti komandan yang sedang memerintahkan para pasukannya. Tapi kadang kalau di zaman kita seperti ini dipraktekkan seperti itu, yang harus milih-milih juga tempatnya, kan begitu ya. Harus milih. Kadang ada yang belum paham sampai sedalam itu sunnahnya gitu ya, pemahaman agamanya, justru kadang dianggap sebagai sebuah ya perbuatan yang melampaui batas begitu. Ini khotib ini marah-marah kan. Marah-marah sehatin kita. Baik. Jadi demikian kebiasaan beliau. Rasulullah SAW sedang berkhutbah pada waktu itu, kedua mata beliau memerah, suara beliau meninggi dan memuncak kemarahan beliau hingga seakan-akan beliau sedang memberikan peringatan kepada pasukan perang. Kemudian beliau bersabda, ya, bahwasanya musuh atau pasukan musuh akan menyerang kalian setiap saat. Beliau bersabda, antara diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau mengisyaratkan dua jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya sudah dekat sekali antara diutusnya beliau dengan terjadinya hari kiamat. Ya, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah." Adapun setelah itu kata beliau, sesungguhnya sebaik-baik perkataan, hadis maksudnya ucapan, kalam, fa inna khairul hadis, ini khairul kalam kitabullah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, yaitu Al-Qur'an. Wa khairul hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang diada-adakan tadi, ahdath, muhdatsat. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap ya atau seluruh bid'ah itu adalah sesat. Nah. Baik. Kemudian diriwayatkan juga dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang menggetarkan hati dan membuat air mata kami berlinang. Begitulah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang nasihat beliau itu membuat para sahabat itu menangis. Ya, jadi kekuatan ucapan Nabi itu mampu menggetarkan hati. Begitulah ya hikmah dari perkataan seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat yang menggetarkan hati, membuat air mata kami berlinang. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Beliau pun berkata, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, selalu mendengar dan taat. Ya, wa in abdan habasyian, sekalipun yang memimpin, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi atau yang budak yang berasal dari Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup sepeninggalku maka ia pasti akan melihat perselisihan yang sangatlah banyak. Nah, ini merupakan khabar nabawi ya. Ini merupakan
berita nabi yang menunjukkan benar dia adalah seorang nabi, yang mana ya apa yang diucapkan oleh beliau tentang akan terjadi sepeninggal beliau benar-benar terjadi satu persatu, ya, satu persatu apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan di antara penyakit umat yang akan menimpa umatnya sepeninggal beliau, apa itu? Ikhtilaf katsir, perselisihan yang sangat banyak sekali. Nah, itu kata beliau. Ya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ya. Perhatikan ini, ketika beliau menyebutkan adanya daul ummah, penyakit umat yang akan menimpa umat beliau sepeninggalnya, tapi tetap beliau memberikan obatnya. Walaupun beliau menyebutkan akan ya ada penyakit yang menimpa umatnya, apa itu? Ikhtilaf katsir. Lalu beliau menyebutkan ya solusinya, apa itu? Fa'alaikum bisunnati. Gak mungkin alaikum di sini kan yadullu alal wajib. Kata ala ya harfu jar ini ya, ala ini asalnya menunjukkan wajib. Fa'alaikum, adanya penekanan gitu. Hendaknya benar-benar kalian mengikuti sunnahku. Kalaulah makna sunnah di sini adalah sebatas makna di bawah wajib, gak mungkin sampai bergetar begini para sahabat. Ya kan? Tidak mungkin sahabat, alah cuma sunnah aja kok. Kan tidak mungkin seperti itu. Hukumnya sunnah kan tidak wajib Rasulullah, nggak begitu. Tapi yang dipahami sunnah di sini adalah betul-betul apa yang telah ditempuh oleh Nabi dari perkara agama ini, manhaj istilahnya. Betul-betul pegangi. Wa'alaikum bisunnati. Dan tidak hanya itu kata beliau, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk, yaitu para sahabat-sahabat yang mulia yang pertama, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan para sahabat yang lainnya. Baik. Nah, ini solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata beliau? Setelah beliau mengatakan fa'alaikum, ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Wajib. Kata alaikum ini asal muasalnya menunjukkan wajib. Lalu perhatikan tamassaku biha. Tamassak itu berpegang teguh, imsak, ya, pegangi kuat-kuat. Tamassaku di sini juga dalam bentuk fi'il amr. Ya, fi'lul amr ini ya dulu ala wajib al-asl. Pada asalnya fi'il amr ini juga menunjukkan tentang perintah wajibnya. Tamassaku biha. Ha ini kembali kemana? Kemana kembalinya? Berpegang teguhlah dengannya. Nya-nya ini kembali kemana? Kepada mana kalimat terdekat tadi? Sunnah. Tamassaku biha, yakni tamassaku bis sunnah. Itu dia. Pegang betul-betul sunnah itu. Tamassak itu. Ya. Dari kata masaka, imsak juga itu dari kata mim, sin dan kaf. Tamassaku biha. Lalu tidak hanya itu, lihat. Dilanjutkan oleh Nabi dengan fi'il amr lagi. Wa 'abdu 'alaiha bin nawajid. Lihat ungkapan ini. 'Abdu, gigit. Gigit 'alaiha. Ha kembali kemana lagi? Sunnah, sampai beliau mengungkapkan gigit. Ya. Gigit sunnah itu dengan wajid. Ya, gigi yang paling kuat, yaitu gigi geraham. Ya, ini ungkapan dari beliau SAW untuk benar-benar memegangi sunnah itu sekuat-kuatnya. Pegang kalau bisa sambil digigit. Ini kan kuat sekali kan begitu ya. Pegang gitu kuat-kuat, kemudian digigit. Nah itu kan ungkapan. Jadi betul-betul jangan lepas, walaupun panas. Ya. Walaupun terasa tidak nyaman dengan penolakan, dengan cibiran, ya, ataupun dengan semisalnya yang bisa menjauhkan kita dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, menyebutkan juga kehati-hatian bagi kita. Wa iyyakum, ini juga hati-hati kalian. Iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang muhdats tadi itu bid'ah, yaitu sesuatu yang tidak ada asal muasalnya dari agama. Laisa minhu, tadi hadis pertama, man ahdatsa fi amrina hadza laisa minhu.
Apa saja yang diada-adakan, siapa saja yang mengada-adakan sesuatu dalam agama kami ini, laisa minhu, yang enggak ada asal muasalnya dari agama ini, bahwa raddun, dan kata beliau, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Baik. Nah, kemudian riwayat yang berikutnya yang menguatkan pembahasan ini diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala 72 millah." Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, mereka telah melakukan iftiraq, ya, berpecah belah. Mereka telah terpecah menjadi 72 ala 72 millah. Terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73. Adapun ya millah ini maksudnya millah agama yang dibawa atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terpecah menjadi 73. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan ini, ya, bahwasanya kelompok ataupun perpecahan ini, beliau tidak memaksudkan ini keluar dari Islam, tapi beliau masih menyebutkan ini umatnya, ini masih umatnya, ya, karena dalam riwayat disebutkan sataftariqu ummati, umatku terpecah belah menjadi 73, ya. Nah, millah ini juga akan terpecah belah menjadi 73. Sintani wa sab'una finnar, 72 di neraka, wa wahidatun fil jannah, dan satu yang di surga. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajarul kalabu bi sahibihi la yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Demikian juga kata beliau bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73, 72 akan masuk neraka, yang satu masuk surga, dan bahwasanya akan muncul dari umat ini beberapa kaum yang menjalar hawa nafsunya di dalam tubuh mereka seperti menjalarnya virus rabies di dalam tubuh penderitanya, tidak tersisa urat dan persendian kecuali telah dijalarinya. Ini sebuah ungkapan bagaimana ya perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu itu menjalar di seluruh tubuh, sehingga mereka hanya mengikuti hawa nafsu, tidak lagi mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau pernah melihat ya Muhammad orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Baik, kita lihat dalil yang lainnya. Berikutnya, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum 'alal haud. Aku yang akan mendahului kalian untuk tiba di telaga al-haud, yakni telaga al-Kautsar. Faman warada syariba, siapa saja yang sampai ke sana dia akan minum. Wa man syariba la yazma'u abadan, siapa saja yang minum dari telaga itu maka dia tidak akan haus selamanya. Wa la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani thumma yuhalu baini wa bainahum, dan nanti akan datang kepadaku sejumlah kaum, aku kenal mereka dan mereka juga mengenaliku, kemudian aku dipisahkan dari mereka. Ini satu isyarat ya terhadap orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti petunjuk beliau, tidak mengambil sunnah beliau sebagai petunjuk dalam beragama. Kemudian Abu Hazim berkata, An-Nu'man bin Abi Ayyash mendengarnya ketika aku sedang menyampaikan hadis ini kepada mereka. Beliau berkata, begitukah engkau mendengarnya dari Sahal bin Sa'ad? Benar, kataku. Ia lalu berkata, aku bersaksi bahwa aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menambahkan, innahum minni. Ya, bahwasanya ada tambahan lagi dari hadis tadi di atas. Beliau sallallahu alaihi wasallam nanti pada waktu itu di telaga Hudnya, di telaga Al-Kautsar, ketika dihalau ya banyak orang-orang ataupun kaum-kaum, beliau akan mengatakan innahum minni. Sesungguhnya mereka adalah golonganku. Sesungguhnya mereka adalah umatku. Fayuqal, maka akan dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma amilu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu ya Muhammad apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu. Engkau enggak tahu. Ini itu menunjukkan Nabi SAW tidak mengetahui apa yang terjadi di muka bumi ini setelah beliau meninggal dunia. Yang ada dalilnya yang beliau ketahui setiap kita memberikan salam. Kalau itu iya.
Jelas ada dalil. Ya, salawat ataupun salam kita itu akan ada malaikat yang berkeliling-keliling di muka bumi ini untuk mengumpulkan salam kita, lalu ya ditampakkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di barzakh. Ya, dalam hadis juga disebutkan, dalam salah satu hadis dari beberapa hadis dia menyebutkan inna lillahi malaika sayyahina fil ardi yuballighuni min ummatis salam. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat khusus yang akan keliling-keliling di muka bumi ini untuk mengumpulkan salam dari umatku yang disampaikan kepadaku. Jadi salam kita itu sampai kepada Nabi. Ya, assalamu ala nabi disampaikan. Ya, di hadapan Nabi, si fulan ngasih salam, si fulan ngasih salam. Baik. Adapun selain itu beliau enggak tahu. Seperti hadis ini. Kata Allah Ta'ala, nanti pada hari kiamat, innaka la tadri ma amilu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Fa'aqul, maka aku pun berkata, suhqan liman baddala ba'di. Ya, binasa ataupun celaka orang-orang yang telah menukar-nukar agama sepeninggalku. Itu ya. Atau semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya. Suhqan di situ adalah makna celaan, celaka atau jauh dari rahmat bagi orang yang baddala, yaitu yang mengganti-ganti apa yang telah diajarkan oleh Nabi lalu diganti-ganti setelah beliau meninggal dunia. Baik, para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di sini penulis mencukupkan dengan riwayat-riwayat tadi. Baik. Lalu kita melihat di sini beberapa kandungan bab yang disebutkan oleh penulis di sini. Di antaranya yang pertama, kata beliau, setiap muslim wajib berpegang kepada hadis yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan beliau. Sebab beliau adalah teladan yang salih dan baik bagi siapa saja yang mengharapkan pahala dari Allah dan hari akhirat. Oleh sebab itu, semua jalan menuju Allah adalah buntu kecuali yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang ingin mencari jalan menuju Allah selain dari jalan yang telah ditempuh oleh Nabi, maka jalan itu adalah jalan kesesatan, akan tersesat. Karena itulah tujuan Allah mengutus nabinya ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar manusia akhir zaman ini mengetahui mana jalan menuju Allah. Kalau bukan karena Allah Ta'ala mengutus nabinya, maka kita akan buta. Ya kan? Sebagaimana kejahilan yang menimpa manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Sehingga masa itu dikatakan masa jahiliyah. Lihat, padahal masih ada bekas-bekas Taurat. Masih ada tidak? Masih ada bekas-bekas Injil. Masih ada suhuf Ibrahim wa Musa. Ya, masih ada ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Tapi jahiliyah manusia pada waktu itu. Buta dengan agama yang hak. Sudah banyak tercampur dengan perkara-perkara lain. Ya, dari kreasi manusia, dari perbuatan-perbuatan manusia yang mengatasnamakan agama Allah Ta'ala. Makanya bisa kita katakan bahwasanya apa saja, ya, atau jalan apa saja yang itu tidak ada pada petunjuk Nabi SAW, dengan alasan itu adalah jalan Allah, maka bisa dipastikan bahwasanya jalan itu adalah kesesatan. Wajib mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama, ya, dalam beragama. Kalau sekiranya, Alhamdulillah rahimanillah wa iyyakum ajma'in, kalau sekiranya membuat-buat sesuatu yang baru, mengada-ngada sesuatu yang baru ini boleh, ya, maka cukup satu hadis yang mungkin kita semua pernah mengetahui tentang cerita 3 orang sahabat, pernah dengar, yang berkeliling ke rumah istri-istri Nabi untuk mengetahui bagaimana amal Nabi. Masih ingat kisah hadis ini? Iya kan? Yang satunya apa? Yang satunya mengatakan, saya ingin sholat malam terus dan tidak tidur. Ini niatnya bagus atau tidak ini? Niatnya untuk ibadah atau ingin kufur? Untuk ibadah.
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini jalan, ini jalan atau bukan ini? Jalan juga namanya. Jalan taqarrub, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Apa dia kata? Saya akan qiyamul lail, salat malam terus dan tidak akan tidur, wala anam. Aqumul lail wala anam. Yang satu lagi apa dia katakan? Ya, asumu wala uftir. Asumu dahr. Saya akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Ya, terus setiap hari dia puasa. Ini satu jalan atau bukan ini? Ini jalan. Apa tujuan dan niat orangnya tadi, sahabat tadi? Mendekatkan diri kepada Allah, bukan mau nantang Allah, dia bukan ingin nantang Nabi, enggak. Ingin cari jalan supaya dekat dengan Allah. Yang satu lagi apa? A'tazilun nisa. Saya akan menjauhi wanita. Ya, dan tidak akan menikah sampai berita ini kepada Nabi. Lalu apakah Nabi mengatakan yang penting niatnya, enggak apa-apa lanjut? Begitu kata Nabi. Begitu kata Nabi. Enggak. Kalau sekiranya bid'ah ini boleh atau ada bid'ah yang mahmudah, dengan artian mahmudah itu yang penting baik, dianggap baik. Ini baik atau enggak ini? Baik atau tidak? Siapa yang berani bilang enggak baik ini? Ya kalau menurut kita saja kan itu baik ini kan, begitu ya. Baik lah, orang sholat aja kok, apa repotnya kok sholat dilarang? Kan begitu kata orang sekarang. Kok sholat dilarang? Kok zikir dilarang? Kok baca Quran di kuburan dilarang? Kan baca Quran, bukan baca Injil. Kok dilarang? Ya ini sama. Kok Nabi melarang dia sholat? Kok Nabi melarang dia puasa? Salah dong Nabi. Harus begitu. Kan begitu kan? Ya, maka Nabi hanya mengatakan, man raghiba an sunnati falaisa minni, kata beliau. Siapa yang enggak suka, benci dengan sunnahku, apa sunnah yang dimaksud di sini? Di bawah wajib. Kan bukan. Maksudnya petunjuk Nabi dalam beragama. Nabi enggak pernah memberikan petunjuk kepada kaumnya, kepada umatnya untuk qiyamul lail terus, enggak. Tapi sholat malamlah dan tidurlah, kan begitu. Semuanya ada hak. Ya, berpuasa dan berbukalah. Menikahlah 1, 2, 3, 4, kan begitu. Ya, jangan menjauhi wanita. Maka beliau mengatakan, man raghiba an sunnati falaisa minni, kata beliau. Makanya beliau mengatakan bahwasanya siapa yang benci terhadap sunnahku, beliau mengatakan bahwasanya tujuan-tujuan dan niat mereka tadi itu termasuk membenci sunnah. Jelas ya? Ini kan jelas ini. Kalau sekiranya bid'ah itu yang kata istilah yang penting kan baik itu. Nah ini kurang apa? Masih ada Nabi waktu itu. Jelas ditolak oleh Nabi. Langsung dia mengatakan man raghiba an sunnati falaisa minni. Adzan dulu. Kita dengarkan adzan dulu. Kita akhirkan dikit isya'nya ya, biar selesai faedah. Kita masuk kepada kandungan bab yang kedua. Kita bacakan. Yang kedua dari kandungan bab yang dicantumkan oleh penulis di sini bahwa haram hukumnya melakukan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Ya, karena memang rata-rata orang yang mengikuti bid'ah itu bisa dipastikan mengikuti hawa nafsu. Kalau dia betul-betul mengikuti syariat secara benar, maka insya Allah dia akan selamat dari perbuatan bid'ah tadi. Betul-betul ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi haram hukumnya melakukan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta perkataan salafus saleh telah sepakat mengecamnya, maksudnya mengecam bid'ah ini, memperingatkan umat dari bahayanya, bahaya bid'ah, dan melarang mendekatinya. Jadi jangan coba-coba mendekati perbuatan bid'ah tadi. Sebab bid'ah merupakan jalan menuju syirik. Jadi bid'ah ini, kalau kita ingin melihat kenapa sangat-sangat ditekankan larangan ini oleh Nabi dalam banyak hadisnya, karena memang bid'ah ini adalah wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan bisa juga mengantarkan kepada kekufuran. Ya. Ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan, bisa mengantarkan kepada kekufuran. Sama seperti tasyabuh. Kenapa sangat dilarang oleh Nabi SAW tasyabuh? Kan banyak gitu ya, tasyabuh. Jangan tasyabuh kepada orang kafir, tasyabuh kepada syaitan, tasyabuh kepada hewan. Ini kan dilarang. Nah, perbuatan tasyabuh ini juga sama, bisa menyeret seseorang itu nanti kepada itu perkara-perkara yang diharamkan tasyabuh ini. Ya, bisa kepada kesyirikan karena menyerupai orang-orang kafir, bisa kepada kekufuran dan semisal. Baik.
Jadi bid'ah ini merupakan jalan menuju kesyirikan. Bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat, karena maksiat dapat diharapkan bertobat darinya. Beda memang pelaku maksiat. Pelaku maksiat dia melakukan maksiat itu, beda halnya orang yang melakukan maksiat tapi sudah terkena pemikiran bid'ah. Terkena pemikiran bid'ah, seperti orang-orang yang memahami mut'ah itu masih ada. Ya kan? Mereka anggap itu adalah sebuah ibadah, padahal sebuah maksiat, tapi sudah masuk kepada level bid'ah lagi, sudah perkara yang diada-adakan, karena itu sudah dihapus sebenarnya. Ya. Baik. Nah, demikian. Jadi bid'ah ini lebih disukai iblis daripada maksiat, karena maksiat dapat diharapkan bertobat darinya. Sementara bid'ah dan hawa nafsu terus mengalir dalam tubuh pelakunya seperti virus rabies yang menjalar dalam tubuh penderitanya. Tidak tersisa satupun urat dan persendian, melainkan telah dijalarinya. Baik, kemudian kandungan bab yang ketiga. Bid'ah yang diharamkan di sini adalah tata cara yang diada-adakan dalam agama yang bentuknya menyerupai syariat. Jadi itu dia. Sesuatu yang diada-adakan kemudian disandarkan dengan agama, bukan dalam hal duniawi saja. Kalau dia hanya semata-mata perkara duniawi, maka ini kembali kepada itu tadi hukumnya, asal muasalnya adalah mubah. Ya, suatu wasilah saja dia. Baik. Adapun bid'ah ini diharamkan di sini, yang dimaksud adalah tata cara yang diada-adakan dalam agama yang bentuknya menyerupai syariat. Maksud dari pelaksanaannya adalah agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu tujuannya. Mereka melakukan itu, mengada-adakan sesuatu yang menyerupai syariat atau menyandarkannya kepada agama. Ya, tujuan mereka apa? Untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niat mereka ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang sulitnya mereka untuk bertobat. Kenapa? Masa mau beribadah disuruh tobat? Ya kan subhat, jadi susah jadi untuk tobat itu. Masa orang baca Quran, sholat, lalu melakukan yang lainnya? Ya, ini kan niatnya baik untuk Allah Ta'ala. Kami niatnya ikhlas, hanya kepada Allah. Lillah loh ini, lillah katanya. Itu saja alasannya. Bagaimana mungkin disuruh bertobat lillahi ta'ala? Beda sama tadi pencuri. Gak ada pencuri kemudian ditangkap, saya lillah ini loh. Ya, dia pasti takut ketangkep kan begitu kan? Pencuri lari, tapi bid'ah marah dia. Mana lari dia? Coba pencuri dia lari. Ya kan begitu. Kenapa? Dia paham apa yang dia lakukan itu salah, maksiat. Jadi kalau bid'ah malah marah dia. Ya kan? Orang ibadah kok dilarang, kan begitu. Baik. Nah, jadi ini dia. Maksud dari pelaksanaannya adalah agar lebih mendekat diri kepada Allah, dan tidak ada dalil syar'i yang sahih mendukungnya, baik yang mendukung asal muasal ataupun bentuk dan sifatnya. Jadi kadang para ulama menyebutkan sifat ciri-ciri bid'ah itu ada yang istilahnya bid'ah asliyah, ya, ada bid'ah yang itu ya wasfiyah, ada bid'ah yang bid'ah tarkiyah, atau nanti disebut kalau di sini ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah, ada bid'ah tarkiyah. Nah itu dia, itu ditinjau dari situ nanti kelihatan bentuk-bentuk bid'ah yang telah dibuat-buat oleh manusia. Baik. 4. Sebagian orang mengira bid'ah yang dilarang adalah yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama dan menyelisihi pokok-pokok dasar agama dan kaidah umumnya. Adapun perkara baru dalam agama yang ada dasarnya atau masuk dalam kaidah umum bukanlah termasuk bid'ah. Namun sangkaan di atas terbantahkan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dan Abu Awanah dalam mustakhrijnya, ya, dengan sanad yang sahih. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Siapa saja yang mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan agama kami yang tidak ada di dalamnya, maka ia tertolak. Ya, kalau tadi kan laisa minhu, ini laisa fihi, yani laisa fid din, laisa minad din, laisa fi. Nah, ini kadang dari sisi huruf itu bisa berbeda-beda ya maknanya, tapi yang dimaksud sama. Dengan demikian, riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha memiliki 3 lafaz. Perhatikan ini. Ada laisa minhu, bukan berasal darinya, maksudnya dari agama. Ada kalimat laisa alaihi, yaitu tidak ada
alaihi ini ala din, maksudnya tidak ada dalil di atas amal tadi, laisa fihi, yaitu itu tadi ya, tidak ada di dalam agama ini, tidak ada di dalamnya, maksudnya dalam agama ini. Lafaz pertama kandungannya lebih umum untuk membantah semua perkara bid'ah yang diada-adakan, meliputi bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhofiyah. Ya, lafaz kedua lebih fokus pada bid'ah idhofiyah. Itu lafaz kedua, itu lebih fokus kepada bid'ah yang idhofiyah. Dan lafaz yang ketiga lebih jelas lagi keterangan dan perinciannya, yaitu laisa fihi, tidak ada memang di dalam agama ini. Jadi seluruh perkara yang tidak ada asal, tidak ada karakter, tidak ada perinciannya dalam agama, maka dia tertolak. Karena ada sebagian yang mengatakan bahwasanya yang penting ada disebut-sebut dalam agama, maka udah nggak apa-apa mau bagaimanapun caranya. Di dalam agama kan sudah disebutkan zikir, baik itu la ilaha illallah tahlil, baik itu takbir, baik itu dalam agama kan sudah disebutkan sholat, dalam agama disebutkan puasa. Mau puasa apa? Puasa mutih, puasa ini, puasa itu, yang penting puasa sah. Nah, kan begitu. Maka di sini dijelaskan bahwasanya kalimat laisa ini tidak laisa satu saja, tapi ada laisa minhu, laisa alaih, laisa fihi, yang menunjukkan bahwasanya semua bentuk bid'ah, baik dia hakikiyah, idhofiyah, atau nanti ada bid'ah tarkiyah, semua itu masuk kepada larangan berbuat bid'ah. Itu maksudnya. Terlebih lagi pemahaman salaf dalam masalah ini menunjukkan terlarangnya seluruh perkara bid'ah yang diada-adakan dalam agama, baik bid'ah hakikiyah, bid'ah idhofiyah, ataupun bid'ah tarkiyah. Ya, itu dia ya. Jadi di sini dijelaskan dalam catatan kaki ada di situ. Bid'ah hakikiyah itu ya, itu disebutkan yakni bid'ah yang sama sekali tidak ada asal usulnya dan tidak ada dasarnya dalam agama. Ini jelas tertolak, ini seperti ini. Ya. Enggak ada asal muasalnya. Ini memang lebih jarang perbuatan bid'ah seperti ini, lebih jarang dibandingkan nanti bid'ah idhofiyah. Ya. Bid'ah yang hakikiyah ini memang tidak ada asal usulnya, nggak ada dalilnya. Contoh seperti mungkin ya seperti ibadah-ibadah ruhbaniyah. Ibadah-ibadah ruhbaniyah itu semisal mengebiri diri, ya, dia potong kemaluan mungkin laki-laki dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini sama sekali nggak ada dalilnya. Ini bid'ah hakikiyah yang seperti ini. Ya, atau bentuk menyiksa-nyiksa diri, ya, apapun itu bentuknya, mungkin dia siksa dirinya atau dia butakan matanya, kan begitu ya, supaya sekalian saya nggak ini, dengan alasan untuk beribadah, ya, atau disayat-sayat badannya seperti yang dilakukan sebagian dari orang Syiah Rafidah, ya, Rawafid. Nah, seperti itu. Ini bid'ah yang hakikiyah, walaupun terlihat jarang. Tapi kadang ada kita dapat seperti itu. Memang sama sekali nggak ada disinggung sama sekali sedikit pun dalam agama Islam. Ini namanya bid'ah hakikiyah tadi. Laisa minhu tadi. Man ahdatsa fi amrina hadza laisa minhu. Nggak ada asal muasalnya. Ini bid'ah hakikiyah. Kedua tadi apa? Laisa alaihi. Tidak ada dalil di atasnya. Ya, tidak ada petunjuk di atasnya yang menunjukkan bahwasanya caranya seperti itu. Kaifiatnya seperti itu, waktunya harus seperti itu. Nah, ini biasa disebut dengan bid'ah yang idhofah, disandarkan kepada dalil, tapi yang menjadi bid'ah itu adalah kaifiat, sifat. Paham ini ya? Misal masalah sholat. Dalam Islam kan ada dalil sholat, ada enggak dalil sholat? Nah, hanya saja tata caranya, waktunya, kaifiatnya itu yang dibuat-buat. Contoh, sholat tahiyatul masjid berjamaah. Nah, iya kan? Ada nggak ini dilakukan oleh manusia? Ada atau tidak? Ada orang, ya, kumpul, yuk berjamaah. Yang penting kan sholat. Niatnya kan baik. Sholat tahiyatul masjid berjamaah. Nah, ini dia bid'ah idhofiyah. Ya, tawaf. Ada nggak tawaf dalam Islam? Ada atau tidak tawaf ibadah dalam Islam? Ada. Ya, tahiyatul masjid itu kalau memasuki semua masjid gitu ya. Tapi khusus untuk Masjidil Haram, maka lebih utama ketika masuk kita tawaf. Tapi tawaf ini kan dibatasi hanya di mana? Masjidil Haram. Lalu ada sebagian menganggap itu maksudnya tawaf, kan ada dalil yang penting tawaf. Di mana mereka tawaf? Kuburan misalnya.
tawaf di kuburan. Seperti ya infonya sebelum-sebelumnya dulu ada yang di Jabal Rahmah atau Jabal Arafah itu ada yang tawaf di situ. Tawaf kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu, ini namanya bid'ah yang idhofiyah. Justru bid'ah idhofiyah ini lebih banyak tentang fikir gitu ya, dan yang lainnya yang berkaitan dengan dalil syar'i. Baik. Ya, adapun bid'ah tarkiyah, ini juga ada istilah bid'ah tarkiyah. Sini kata beliau, yakni bid'ah dalam bentuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, padahal terdapat alasan kuat untuk beliau lakukan, ataupun sebaliknya, atau meninggalkan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan keyakinan meninggalkannya lebih utama dan lebih bagus. Nah, ini dia. Jadi meyakini ketika dia meninggalkan sesuatu maka itu lebih bagus. Padahal Nabi SAW tidak pernah meninggalkan itu. Seperti tadi meninggalkan menikah kan begitu ya, nggak mau menikah, tinggalkan dia. Dengan alasan apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini bid'ah tarkiyah. Ya. Atau kata beliau di sini, bid'ah tarkiyah itu yaitu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi pada waktu itu memungkinkan Nabi untuk melakukannya. Apa contohnya? Merayakan kelahiran Nabi. Ya, ketika Nabi lahir, Nabi sudah ada atau belum? Hah? Ada atau belum? Nabi sudah meninggal atau masih hidup ketika Nabi lahir? Bingung nggak? Ya, artinya apa? Memungkinkan nggak Nabi melakukan maulid, perayaan terhadap kelahirannya? Memungkinkan nggak? Mungkin. Ya, memungkinkan Nabi untuk melakukan perayaan. Dia panggil sahabat, ayo sahabat, ini hari lahirku. Ya kan? Ini hari lahirku. Tapi yang ada informasi beliau hanyalah berpuasa di setiap hari Senin. Ya, bukan di setiap hari kelahiran. Maksudnya hari dari 7 saja, bukan tahunan, kan begitu? Bukan tahunannya, bukan bulannya. Walaupun di sana khilaf para ulama tentang lahirnya Nabi, tanggalnya. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12. Ya. Tahunnya juga khilaf para ulama, benar tahun gajah, tolak ukurnya barometernya kan. Tapi ada yang mengatakan 10 tahun setelah tahun gajah, ada yang mengatakan 20 tahun setelah tahun gajah, ada yang mengatakan ya 40 tahun setelah tahun gajah. Ya ini. Tapi sepakat ulama meninggalnya Nabi SAW itu 12 Rabiul Awal. Jadi kan bingung. Ketika 12 Rabiul Awal itu dilakukan perayaan, ini merayakan kelahiran atau kematian? Nah, iya kan? Nah, seperti itu. Ini contoh. Ya, merayakan kelahiran Nabi itu memungkinkan dilakukan oleh Nabi. Ini namanya bid'ah tarkiyah. Baik, ya. Jadi ini yang disampaikan oleh beliau di sini selesai. Sampai di sini intinya bahwasanya ini larangan keras terhadap perbuatan bid'ah yang disebut oleh beliau di sini, maka hendaknya kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Kalaulah sekiranya hal-hal yang seperti tadi dia itu bid'ah idhofiyah, yang kisah 3 sahabat tadi itu bid'ah apa? Bid'ah apa itu 3? Yang mau sholat malam terus nggak tidur-tidur itu bid'ah yang mana? Hakikiyah, idhofiyah atau tarkiyah? Idhofiyah gitu ya. Puasa terus nggak buka-buka, bid'ah yang mana? Idhofiyah gitu ya. Puasa asal muasalnya ada, tapi dia mau puasa terus nggak buka-buka, kan begitu. Nggak diizinkan oleh Nabi. Nggak mau nikah, bid'ah apa itu? Bid'ah tarkiyah. Nah, bid'ah hakikiyah ini memang lebih jarang. Memang dia sama sekali nggak ada. Jadi bid'ah hakikiyah ini seperti tadi, ya, seperti tadi. Atau yang lainnya yang mungkin jarang lah, tapi kita lihat seperti membakar diri kan begitu ya, atau apa kan begitu, yang dia yakini itu ibadah. Tapi cukup sampai di sini. Insyaallah semoga jadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.